Kumpulan cerita mistis. Halo guys, bertemu lagi dengan Kumis Kumpulan Cerita Mistis bersama saya Mas Andre dan Bang Jeff. Aun ini. Oh ya, aunya lupa. Au. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas cerita mistis yang dialami langsung oleh Bang Jeff selaku narasumber dan FYI ya, FYI kayak apa? FYI apa ya? Kesepaman itulah POV lah, point of view. Dari kejadian yang diceritakan oleh Bang Jeff itu kan cerita pribadi ya, mungkin dialami langsung oleh Bang Jeff dan lokasinya tepat di sini ya, tepat di sini kejadiannya. Dan cerita misteri itu horornya itu bertema apa, Bang Jeff? Ya. Yang ditemuin di sini berarti ini itu temanya berarti kejadian waktu masa kecil. Nah, temanya kejadian cerita misteri di waktu kecil ya. Itu horornya, setannya apa atau apa biar teman-teman bisa tahu, Mbak Jeff. Itu gini, waktu itu nama suster ngesot itu belum ada. Oh, belum booming lah. Belum ono. Jadi teman-teman ono malah. Cerita ini berarti tentang suster ya, suster atau suster ngesot berarti ya. Suster ngesot dan tempat terjadinya itu di sini waktu sebelah kiri persis. Beliau ini masih kecil ya. Ya aku ya orang tua. Gimana kelanjutannya kita dengarkan bersama-sama. Nah, waktu itu kurang lebih pukul sekitar jam 4:30, jam 5 pagi. Oh, berarti itu subuh ya? Subuh. Nah, awal kali kejadian itu waktu itu aku pelihara burung jalak. Nah, burung jalak terus sisi kananku berarti kanan belakang ini dulu kandang anjing. Berarti sisi kanan ini kandang anjing berarti ya? Ono sini anjing. Oh, masih ada anjingnya. Loro. Bukan manusia yang nggak anjing ya, berarti anjing ya, kandang anjing teman-teman ya. Manusia kayak anjing. Ono. Ada, nanti kita sebutkan di video selanjutnya ya. Koyan duit. Nah, kejadianku jam 4:30, jam 5 pagi. Keluar kamar. Nah, posisi di tengah rumah itu waktu itu kan masih ada selokan. Jadi tengah rumah ini ono saluran. Di tengah dalam rumah ini atau di depan? Tengah gini. Oh, di dalam rumah berarti ya ada selokan. Ya. Kan ini biar omah tua toh. Rumah jadul lah ya. Bangunan lama. Waktu itu aku keluar kamar kenceng ya. Yang ngikut kono, tengah kono. Cuman pas aku
apa jenenge kowe. gangguan. Pas aku nguyu iku waung iki koyo kowe malu. Oh, berarti gini teman-teman. Ini kan di rumahnya yang kita ambil video ini kan di tengah itu ada selokannya. Nah, Bang Jeff itu kan tengah malam pagi itu ya mungkin ya terbangun mau kencing, tapi mendengar lolongan anjing yang di sini. Nah, terus ya pas nguyu di kono aku sama-sama sih lo sebelah kono iku. Jadi sini ya, horor sekali. Jadi ketinggiannya cuman 40-50 cm. Tak pikir opo, aku mikir ngono. Jadi iki anggap iki tembok ya, tembok. Nah, iki awalnya sih ora 50 cm ya karena tangannya sih ya sing metung ini ya. Dia keluar tangan dulu. Tak pikir kadal. Nah, pas metung ini iki gitu. Suwi-suwi loh. Kok koyo kelambi SMA. Kan awake ngene to, sikune metung ini to. Oh, berarti kelihatan bajunya ya. Berarti dari tangan keluar kelihatan siku. Tuh pada saat kencing itu berarti posisi hadap sana apa pas mau balik? Ini toh. Oh, pas mau balik pas melihat. Oh. Jadi ngene metung ini tangan sih, terus sikune ngene to. Lah aku tak pikir seragam SMA. Cuman pas mulai skop pipi metu perlahan muncul. Ondas iki koyo ngawong susteril. Oh, pakai topi perawat gitu ya. Oh. Cuman raine iki gosong. Yora acur sih. Kok hitam. Habis terbakar. Terbakar wajahnya ya atau seluruh tubuh tuh. Karena tangannya tak kira kadal yo karena kuwi mau warnane kan koyo iku to. Ora persis warna tangan ngene. Oh, enggak kayak kulit tangan manusia lah. Nah, pas nyedul pipine, wajah pertama ngene, nyamping ngene. Pas tak mati iki ngene. Iki sing kripin ngene nih. Malek ngene, set ngene iki. Oh, berarti saat melihat jadi itu dua arep. Posisi wajahnya lihat di pipi sini. Terus dengan seketika mabet dulu langsung ngadep gini ya. Baik bertatapan muka langsung ya. Terus Kripi pertama nih gerakan iku, kedua pas dia meringis. Sempat ketawa? Meringis, ora ketawa. Oh, enggak keluar suara cuma. Iku mungkin suwi sih. Wong aku kan wedi to. Nah, ning mburiku iku ana rak sepatu. Isine ya sepatu sandal. Nah, sepatu iku tak oncal-oncalno to. Oh, wedi to jenenge. Dilempar. Tak lempar-lempar ngono. Lah, ndelok lagi ono siji sepatu sing tak oncal iki kena raine. Lah, tapi lucune bablas. Oh. Wis to. Berarti pada saat melihat secara langsung benda yang di sekitar tuh kayak sepatu, sandal dilempar semua ya? Tak oncal ke aku. Dilempar semua dan salah satu dari sepatu itu mengenai wajahnya tembus. Berarti kayak asap gitu ya. Dan tembus ke belakang ya. Boleh tembus lah. Lah. Karena sandal sepatu sentek. Iki sih ono, berarti kan suwi ta durasine ta. Oh, berarti sepersekian menit lah ya, enggak detik ya. Iya lah. Dia belum menghilang. Nah, pas tak parani ku ora ngilang sih, mundur, Pak. Mundur iki sat ngono. Oh, kayak atret mobil gitu ya. Mundur set ngono gila. Aku wis tekan ning ngene kene ora ono apa-apa. Hilang berarti pas. Lebih kan gini nggih pemean to, nggih kumbahan. Untuk menjemur pakaian. Tapi waktu itu ora ono jemuran pakaian. Nah, setelah iku iku cerita wis. Oh, berarti gini teman-teman. Terus jalak sing tak cerita iku mau. Iya. Mati. Maksudnya apa
hubungan sangkut Eh. pautnya waktu ada penampakan itu, terus tiba-tiba keesokan harinya jalannya meninggal ya, mati ya. Terus itu ada gangguan lagi nggak setelah kejadian pertama itu? Apakah dia muncul lagi? Ora, sekali sih gue. Jadi waktu aku nguncal case bareng-bareng mau ternyata kondisi aku pas nguncal iku saka samping ki engko aku ki ndelok ya aku. Engkau berarti kakak ya? Ya, kakakku ki Kakak laki-laki itu melihat. lho adikku ki ngopo ngono. Aku tapi rak sadar dideloki. Jangan-jangan keluar lagi. Ora. Oh enggak ya, aman ya? Soalnya kita lebih ganas. Ya. Udah mulai merinding teman-teman. Lah iki usut punya usut. Jadi RT ku iku. Iku kan termasuk mau ngelawas ning kene. RT ya. Kita spill namanya gitu. Mas Gatot. Mas Gatot. Mas Gatot tuh RT-nya di tetangga sini lah ya, RT-nya kampung sini. Nama lengkapnya Agus Mulyadi Tribudyo. Pak RT-nya keren Pak RT-nya. Apa Budi Mulyo, Bu? Pak RT dengar ya, kalau Anda masih menjabat, warga Anda ini ketakutan gara-gara ada penampakan di kampung ini ya, di rumah ini ya. Pak RT dengar ya Pak RT. Jadi aku gak cerita iki sih sebetulnya. Cerita iki mau. Kan waktu wis berlalu. Satu saat aku dolan ning omahe. Aku dolan ning omahe. Cerita, ngerti dan cerita musik zaman dulu kok apa? Bagi kampungnya kesebut lagi musik. Berarti gini teman-teman. Jadi lokasinya ini di Kampung Musi, daerah Citarum ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang di sekitar sini. Nah, waktu itu ini kan Bang Jeff setelah kejadian penampakan Gusster ngesot yang gosong itu. Berlalu. Itu kan berlalu beberapa tahun. Lama banget. Berarti kejadian penampakan itu esoknya kecil. hari burung yang dipelihara burung gagaknya itu meninggal. Jalannya meninggal, ada keanehan di situ. Lah beberapa bulan berlalu lah Bapak. Udah lama Bang Jeff datang nggak? Bulan. Hari. Tahun. Tahun. Lama sekali ya berarti. Tahun berlalu. Berarti kan dari Bang Jeff ini belum sempat sounding atau cerita ke yang tadi disebutkan RT-nya. RT-nya Pak Gatot tadi ya. Nah, udah berlangsung lama bertahun-tahun baru Bang Jeff itu datang ke RT-nya. Yo dolan lah, main ke RT-nya itu. Nah, dari RT itu sebelum mendengar ceritanya dari Bang Jeff ini, si RT-nya menceritakan tiba-tiba cerita asal mula atau sejarah kampung ini, terutama rumah iki, terutama yang rumah di tempat ini ya. Jadi di depan kita persis ini, yoga sih ya. Di depan kita persis, iki biyen sumur bong. Sumur bong. Ya tadi sumur bong itu sumur sing lebarnya 2 meter. Berarti gini teman-teman, kalau zaman dulu itu kan setahu saya ya, orang-orang zaman dulu kalau mencukupi kebutuhan air biasanya ada satu macam bangun sumur itu yang besar biasanya. Ya, kepentingan umum. Untuk kepentingan umum ya. Lah, yang dari Bang Jeff yang ceritakan di sini ini letaknya di sini dulunya, sejarahnya dulu yang diceritakan tadi terdapat sumur bom yang besar, sumur bom besar persis di depan sini. Ya, terus persis. Nah, dia ikut cerita setiap orang sing mencuci opo ngangsu setengah 4 pagi. Jam 4 pasti weruh wong wedok. Madep. Jadi dia membelakangi dengan posisi penampakan yang Pak Jeff lihat pertama kali. Beda sih. Beda, cuma berarti yang dilihat itu mungkin ceritanya makhluk yang sama lah ya. Mungkin ya. Iku pasti metu jam 4 itu.
Jadi posisinya membelakangi karo cekelan rambut. Yes. Kalau gini Pak Cep, saya potong dulu. Setahu saya kalau makhluk-makhluk astral atau makhluk gaib itu kan kalau muncul itu kan mendekati subuh ya. Apakah memang itu bisa kejadian atau memang tidak? Itu kan yang mungkin saya orang awam kan juga kurang terlalu paham ya. Apakah bisa mendekati waktu subuh itu bisa makhluk halus itu bisa menamakan diri? Cuma kan saya dengar dari cerita realnya, story real nyatanya, ternyata bisa terjadi ya. Lepas adan muncul. Aduh, Jam 12 awan muncul. Siang. Muncul. Wah ini kayak setan nggak ada kerjaan ya. Tak sebut kayak saksi ini ya. Iya. Namanya Ari Darmoko. Nama panggilan sehari-harinya Koh Ari. Lanjut ke yang sejarah tadi. Nah, ternyata dulu ini rumah dinas sosial. Jadi sak kampung loh, sederet. Ini dari sana ya. Sana itu rumah dinas. Nah, iki jalan umum dulu kene iki. Oh, belum jadi rumah, ini jalan umum ya. Belum dipeta karena dulu belum pemutihan. Tanah sosial lah ya. Jadi seko mburi kene iso omah kono iso tembus kene. Horor sekali ya. Cuman kejadian itu sekali tok sih. Terjadi sekali. Jadi ceritanya berarti kayak yang dituturkan dari narasumber kedua yang tadi RT Pak Gatot itu. Dulu sejarahnya rumah ini tuh jalan umum. Jalan umum, ada sumur besar. Ya berarti tidak jalan umum loh. Berarti jalan fasilitas umum. Nah di sumur ini menurut yang diceritakan dari Pak RT tadi, Pak Gatot tadi, warga pernah ditemuin sosok yang sama, wanita yang sama tadi. Di sumur itu. Cuman aku tebalanku sih gini, mungkin pas zaman iku kan aku urung ning kene. Mungkin pas kuwi hantune isih nom. Nah, pas aku pindah rene kan kemudian wis puluhan tahun loh, wis berjalan loh, beberapa dekade. Nah, mungkin hantune kuwi kan wis tuwa. Oh, masa hantu menua? Menua ya mbo ya. Dadi den ngesot. Nah, nggak kuat berdiri. Mungkin pernah kejengkang nih sumur gitu. Yang tadi merinding tiba-tiba jadi komedi. Tapi ini true story. Berarti true story. Cerita nyata. Cuma berarti kalau kejadian penampakan, berarti teman-teman kalau misalkan teman-teman tahu kejadian yang dilihat Bang Jeff ini pada saat kecil, itu kan di rumah ini dia melihat sesosok kayak perempuan berbaju putih. Ngesot. Ya, dia ngesot ya. Cuma zaman itu kan belum ada istilah. Belum ada ya, berarti zaman itu orang belum menyebut ada hantu suster ngesot lah pada kata. Nah, waktu kecil itu Pak C menceritakan dia melihat kejadiannya di tempat ini, posisinya di sudut ini berarti ya, sudut ini dia melihat kayak sesosok makhluk halus wanita berbaju putih pakai topi ala-ala perawat itu. Nah, tapi anehnya sekujur tubuh sama wajahnya tuh kayak gosong terbakar. Nah, pada saat Bang Jeff itu berbalik, si hantu tersebut itu masih ada di sini, letaknya di sini ya, di ujung sini. Tapi masih terlihat serong berarti kelihatan dari pipi gini, sepersekian detik langsung berbalik melihat Pak Jeff dengan wajah yang kebakar sambil kayak tersenyum meringis gitu lah, kayak tersenyum gini. Nah, kejadian itu tuh kalau menurut dari Pak Jeff sendiri
nggak terjadi sepersekian detik, berarti itu kan hampir menit lah. Biasanya kan kalau orang setahu saya melihat dari cerita-cerita horor yang lain, kalau ada penampakan, kalau lebih dari 1 menit itu kan berarti kan lama konteksnya. Biasanya kan ada yang sekelebatan sepersekian detik ya. Berarti ini kan hitungannya menit. Sampai Pak Jeff waktu kecil dulu itu sampai ketakutan melempar semua barang yang ada di sebelahnya, yang kemungkinan di sebelahnya adanya rak sepatu. Kalau itu ada kompor atau apa kan lain cerita lah ya. Sepatu, dari sandal sepatu dilempar, salah satu sepatu Iya. kayak Ghost Rider, Sing gosong ora suster itu engko eta. satu rumah kebakar. Sak omah kobong kabeh. Nah, salah satu yang dilempar itu sepatu. Enggak lah. Pahit. Nah, salah satu yang dilempar itu kayak sepatu mengenai wajah dari suster tadi. Nah, anehnya waktu dilempar kena wajah itu tembus, teman-teman. Kalau misalkan kalau itu benar-benar orang, pasti kan dia teriak atau marah, atau paling tidak sepatu yang dilempar itu kalau kena ekspresi ini lah. ya aduh, encok, anjing, apa-apalah itu ekspresinya. Tapi ini tembus, teman-teman. Berarti secara tidak langsung dia itu berarti kayak kalau orang bilang makhluk halus itu kan kayak dari asap atau apalah. Dia kan tidak berwujud. Kalau dilempar sesuatu dia tembus ya. Itu yang terjadi, si Pak Jeff mengalami sendiri. Waktu dilempar salah satu dari sepatu itu kena di mukanya itu tembus ke belakang. Lah, mungkin dengan semua keberanian Pak Jeff ya, dia melangkah maju. Kayak mendekati si hantu yang di sini tadi nih. Mendekati secara langsung, dan suster yang ngandung suster tadi itu kayak seolah-olah tuh mundur, hilang dalam kegelapan malam. Dari dulu ini tempat ini jemuran ya teman. Tadi masih gelap, nggak agak terang ini ya. Agak terang ini kan mending nih agak terang ini. Mundur kemudian hilang. Nah, Pak Jeff waktu kejadian itu juga sempat heran ya, waktu kecil kan belum tahu apa-apa. Nah, setelah kejadian itu bertahun-tahun lamanya, jadi kita langsung muncul ke tahun Pak Jeff, posisi dewasanya. Dia main ke rumah RT-nya, tetangga lah dari sini, tetangga nggak terlalu jauh, namanya Pak Gatot lah. Tanpa sebab musababnya, si Pak Gatot ini cerita asal-usul daerah sini, daerah sekitaran sini lah, perkomplekan sini, kampus sini. Adalah spesifik spesifik dari sejarah dulu. Adalah spesifik rumah ini. Spesifik dari rumah ini, sejarahnya dulu sini adalah sumur nih besar. Menurut penuturan dari warga sekitar, setiap sebelum masuk subuh, itu berarti sekitar jam 3 sampai setengah 4, sering terlihat hantu wanita di sini. Nah, apakah ini berkesinambungan dengan yang dilihat Pak Jeff tadi atau tidak lah, ini yang menjadi misteri. Nah, kalau ada yang menyaksikan video ini dan pernah mengalami bertemu dengan hantu ngesot, boleh aspirasi ikut cerita. Berarti boleh menceritakan apakah bentuknya sama? Ya, yang dilihat apakah sama ataukah ada bentuk yang lainnya, mungkin bisa komen. Atau dari teman-teman yang mungkin aja kisahnya mau dibawakan cerita ke harus hantu ngesot. Ya, nggak harus hantu. Masa ora kudu edisi ngesot. Ya, nggak harus edisi ngesot, cuma berbau misteri atau cerita horor yang teman-teman mungkin alami, bisa share ke sini, nanti kita bacakan dari cerita tersebut. Ini pengalaman dari Bang Jeff ya. Bang Jeff tadi dilihatin kayak semacam hantu suster ya, hantu suster ngesot. Mungkin ada cerita lain Pak Jeff, atau kita sambung membahas apa sih yang dimaksud, apa kan kadang teman-teman di sana ada yang bilang, wah saya nggak percaya hantu, ada yang percaya, terus ada yang nggak pernah ditemuin atau apalah. Kadang kan opini masyarakat
itu kan berbeda-beda dari sudut pandang masing-masing. Mungkin dari sudut pandangnya Bang Jeff kayak makhluk halus, makhluk astral, itu dari sudut pandang Bang Jeff seperti apa? Secara pribadi lah, kalau kita Secara pribadi sebetulnya ya karena aku ngalami kejadian yo serupa tapi dengan bentuk yang berbeda itu ndak cuma sekali 2 kali. Oh, Jadi nek pandanganku toh karena aku sing ngalami yo. Jadi aku yo nggak menuntut orang lain. Oh, hantu ki ono. Hantu ki ora ono. Yo gak sih. Cuman yo ndelala aku ki wong cukup sering ya. Ya ora sering sih ya mesti nek 10 kali pasti lebih, 20 kali pasti lebih. Nah terus nek aku ngomong hantu iku omong kosong tapi kejadiannya berkali-kali. berarti intensitas bertemu penampakan itu lebih sering ya? Nah, Mungkin dari kecil atau setelah dewasa ini Pak Jeff? nah pas kecil itu aku kelas waktu awal pindah musi ya. Sebetulnya yang di waktu sebelum pindah ke rumah iki aku tinggal di Rejosari. Iku malah kejadiannya siang, pagi siang. Rutin itu, hampir setiap hari, hampir kurang lebih lah ya. Pas kemungkinan 3 bulan sebelum pindah. Jadi 3 bulan terakhir di rumah sana. Tapi waktu itu kan istilah Grim Reaper belum ada. Grim Reaper ngerti tak? Grim Reaper tuh yang pakai jubah terus sabit itu ya. Go side yo. Tapi kan gak go side. Jadi dia itu cuma bentuknya jubah warna ungu. Kosong. Tangannya gak gitu, raine gak gitu. Berarti posisi sabit itu melayang. Sabitnya gak gowo. Oh, cuma pakai itu. Boh ketinggalan boh. Oh. Lupa naruh mungkin ya. Cuman ben ketemu ora pernah gowo sih. Iku kejadiannya siang. Jadi mami papiku ngetine yo aku koyo ngelindur tapi ora. Wong aku ngumpet ning ngene bersembunyi di bawah apa jenenge. Ora sofa sih. Sofa sing ono kakeke yo. Wis koyo ngono ya. Ya, sofa lah, ada kolongnya. Ya, iku pun dia yo goleki mbek ngene. Siang niku makane antara nyata nggak nyata ya. Nah 3 bulan setelah pindah di sini aku berarti ngalami kurang lebih selama hampir 8 bulan. Berarti itu masuknya teror bener. Orang ngerti. Jadi setelah 3 bulan aku ngalamiku terus di Rejosari aku pindah ke sini. Iku ning ngene luwih parah. Oh. Jadi selama 8 bulan itu setelah maghrib dan setelah jam 12 malam. Jadi sehari 2 kali. 8 bulan ini suwi loh Pak. Selama 8 bulan itu diteror dengan makhluk yang sama tadi. Diteror ini ora sih. Jadi cuma bisa melihat. Jadi ceritanya gini. Aku jam 6 sore sekolah. Ya toh, SD toh sekolah. Belajar terus turu toh. Mungkin ada istilah apa? Turu aja sore-sore apa? Berarti kan aku turunnya sedurunge maghrib. Iya. Nah, kalau orang Jawa itu kan bilangnya jangan tidur di saat maghrib lah ya. Katanya sih pamali. Ini kan benar atau tidaknya sih. Cuma ada banyak orang yang sering mengalami kejadian yang bukan ekstrim ya, kejadian yang janggal lah tentang makhluk halus. Hariku setiap jam 6 maghrib lah pokoknya. Menjelang maghrib lah.
iku iku koyo orang sing tertidur terus bangun lho, sep, Hmm. ngono to, turune terus Heeh. ngene ya. Oh, Iku tanpa sadar. sadar, Oh, sadar. Heeh. sadar nek kok ditangike. Oh, kayak dipaksa Bangun. bangun. Wah, iku aku jerit nih. Wedi. Karena apa? Jadi kejadiannya gini. Semisal pas aku jerit iku ndelalah kowe marani aku. Pas kebetulan kowe iku apa jenenge? Kan mesti kowe ya pengen ngerti tuh aku teriak kenapa toh. Nah, pas kowe ning ngarep kamarku iku aku ora kowe. Cuman aku ora ning burimu ning sebelahmu sapa aku ya ora. Tapi kowe ra ora. Orang yang ngikutin berarti ya debat. Wujude ra wong to sih. Wujude serem-serem sih. Saiki ngene, ana wong ngomong ngene. Wong nek kerep delok setan. Ya toh. Ono toh? Ning ajaran toh. Ada. Berarti dia bersekutu apa-apa lah jenenge. Apa kuwi? Piye bacaane? Wah, kalau itu susah ya menyingkapinya. Intine orang yang bersekutu dengan makhluk halus lah, gitu berarti. Ya cuman kan masalahnya kan aku waktu itu cilik Pak. Oh. Cik kelas 3 SD. Masa meh bersekutu? Oh iya. Ayo. Ada kejanggalan di situ ya. Iya. Kelas 2 SD kan ngerti apa-apa. Iya sih, agak aneh nih. Iya sih. Tapi untuk menyikapi kayak kita sendiri kan juga menceritakan kejadian apa yang dialami dari Bang Cep ya. Nah, kalau saya sendiri sih, Bang Cep menyikapinya sih positif aja. Kadang kan untuk menceritakan hal seperti itu kan ada yang percaya, ada yang tidak. Cuman kemarin kan kita di video pertama membahas yang ekspedisi di petilasan Brawijaya Ambarawa. Nah, ada orang yang DM saya nih, dari teman ada yang DM, teman yang sama, yang kisahnya disebutkan kan kemarin kita cerita di petilasan Ambarawa itu Brawijaya itu kan ada 3 orang, salah satunya yang Mas Re. Nah, Mas Re itu DM karena melihat cerita video kita kemarin, dia membagikan cerita horor lagi. Jadi ceritanya seperti ini. Yang dia DM terus dia kirim email ke email saya, dia cerita di email itu panjang lebar. Awal mulanya seperti ini. Dia tuh merasa bahwa tiap hari dia kerja itu kayak ibarat kata diliputi dengan kemalasan, diliputi dengan kayak nggak semangat. Nah, dia berasumsi apa saya ini diguna-guna atau saya mungkin ketempelan darah, kalau orang bahasa Jawa bilang ya. Jebule apa? Kurang darah. Ya mungkin ya, kalau saya berpikirnya positifnya, mungkin kamu kurang istirahat, ibadah kamu kurang, atau kamu negative thinking. Kalau saya kan orangnya positif. Nah, dari jomblo. Nah, itu bisa jadi tekanan terberatnya dia mungkin jomblo ya di umur segitu. Nah, ceritanya tuh hampir nyambung kayak tadi ya, suster tadi yang kosong ya. Dari cerita yang dia kirim ke saya, itu dia menceritakan waktu dia di rumah, dia itu bertemu dengan sebelum dia bertemu temannya yang mungkin dibilang menasehati dia dalam segi spiritual. Dia menasihati si Mas Re ini tadi untuk kamu coba ini membahas dari Mas Re dulu. Mas Re itu tipikal orang yang suka membawa benda-benda ya, benda-benda mungkin dari rajahan, tulisan-tulisan apalah Jawa atau apa, benda yang mungkin kalau orang Jawa itu
yang suka dengan spiritual tuh kayak ada keris atau apa tuh dia bawa ke dompetnya. Nah dari penuturannya dari Mas Re, temannya itu bilang, buat apa kamu bawa benda-benda seperti ini? Ini tuh nggak berguna. Kadang benda ini malah membuat kamu jauh dari rezeki, penghalang lah ibarat kata. Lah dari temannya Mas Re ini kayak memberi saran, kamu cobalah berdoa. Kalau kamu Islam, kamu sholat lagi, mendekatkan diri. Nah, dilakukan sama Mas Re ini. Lambat laun, berbulan-bulan tidak bertemu dengan temannya Mas Re yang tadi ngasih saran. Bertemulah, mungkin karena jodoh ya. Bertemu, tidak ada janjian, tidak ada apa. Menurut penuturan Mas Re tadi, orang itu main ke rumahnya. Jadi, rumahnya Mas Re ini kan Ambarawa. Orang ini datang disamperin rumahnya Mas Re ini. Dan bilangnya Mas Re dalam ceritanya itu, datangnya itu di waktu yang agak aneh. Jadi orang itu datang di jam 10 malam, hampir masuk setengah 11. Lah, secara singkat saya bilang lah, kondisi rumahnya Mas Re itu belakang danau apa waduk ya, rawa pening itu ya. Waduk rawa pening. Belakangnya tuh rawa pening yang terkenal di Ambarawa. Datang ke situ jam 10 malam sampai setengah 11 malam, datang ke rumahnya Mas Re, sambil cerita, terus Mas Re itu memanfaatkan pertemuan itu dengan bercerita, boleh nggak saya didoakan, siapa tahu ada ketempelan atau apa. Kak, dari orang temannya Mas Re yang kenalannya itu juga tidak menolak. Memang mungkin kata Mas Re tujuannya memang benar-benar mau menjerumus ke hal yang itu. Akhirnya dari Mas Re itu mempersilahkan, terus Mas Re itu disuruh berwudu lah. Nah kamarnya Mas Re itu kan di depan hampir kayak mendekati ruang teras. Si temennya Mas Re ini masuk ke kamarnya itu yang yang Mas Re tidurin. Nah di situ berdoa di dalam ya, posisi yang temannya Mas Re ini di dalam, Mas Re ini masih di luar. Nah dari sepersekian menit temannya itu masuk ke kamarnya. Ini versinya Mas Re masih di ruang tamu nih Pak Cip. Mas Re itu melihat kayak bapak-bapak pakai kopi ya. Orangnya tuh ya kayak orang-orang zaman dulu, tinggi. Itu mondar-mandir. Jadi misalkan sini Mas Re duduk, sini kamarnya, lah orangnya tuh mondar-mandir depan. Ini. Enggak, dia melayang balik. Kalau gini kasih uang udah pergi. Nah, setelah itu tuh Mas Re sebenarnya menahan takut karena bapak itu tuh mondar-mandir dengan kondisi melayang. Dia nggak menyentuh tanah. Nah, itu terjadi sepersekian detik lah, mungkin hampir 1 menit lah. Bilang dari Mas Re itu menulisnya, temannya yang di kamar tadi manggil sama Mas Re, suruh masuk ke kamar. Masuk kamar tujuannya kan dia kan Islam, disuruh sholat dulu 2 rakaat lah. Nah, dia nggak cerita waktu dia dilihatin itu, dia nggak cerita. Pas sudah dia sholat, si Mas Re disuruh berzikir karena dia Islam, berdoa sesuai agamanya. Nah, dari temannya Mas Re sama Mas Re itu akhirnya kayak habis melaksanakan sholat 2 rakaat, dia bermeditasi. Nah, jadi bukan kayak Naruto yang gini-gini terus langsung hilang ya. Nah, dari penuturan, nah ini yang kadang di luar, kadang saya sempat telepon Mas Re dari
cerita yang dia kirim itu apakah ini kejadian nyata apa fiksi. Ternyata Mas Ray menyebutkan dalam saat telepon itu, jadi di cerita ini kan memang kontennya cerita reality ya, jadi kisah nyata yang dialami. Saya hanya memastikan bahwa cerita ini nggak fiksi. Nah, Mas Ray mengiyakan itu memang kejadian nyata. Jadi pada saat dua orang ini meditasi ini berdoa mendoakan Mas Ray, kata Mas Ray itu kan setelah selesai keluar dia bercerita si temannya Mas Ray ini bahwa ada yang ngikut kamu, entah itu ngikut kamu entah itu tidak. Dari penuturan Mas Ray tadi temannya itu pada saat meditasi dia melihat sesosok. Jadi rumahnya Mas Ray, wah ini masuk. Jadi di rumahnya Mas Ray samping ini ada kayak lengkong. Jadi kayak rumah zaman dulu, ada rumah, terus ke rumah satunya itu temboknya nggak berdampingan, aja celah ya lengkong situ. Kamarnya Mas Ray itu berdekatan dengan lengkong itu. Nah, dari penuturan lengkong ya. Tapi susah juga kalau bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya sih kurang tahu. Nah, lorong anggap aja lorong ya, antar rumah ya. Nah, dari penuturan dari temannya Mas Ray itu, si temannya itu melihat dari situ tuh berdiri, wah ini saya mulai merinding. Berdiri tuh pocongan apa poci dengan wajah gosong. Berarti kayak di hantu gosong. Nanti gosong, ini kan masih nyambung kayak tadi kan susternya tadi juga wajahnya kebakar ya. Ini sama yang dilihat dari temannya Mas Ray, ada poci, wajahnya tuh gosong. Nah, anehnya dari yang dituturkan si Mas Ray tadi, poci itu dari lengkong itu, dari lorong itu, dia melompat. Cuma anehnya, dia lompat mendekat semakin kecil, masuk ke ruangan kamar itu. Jadi, saya tanya sama si Mas Ray ya. Berarti rak poci, poni berarti pocong mini. Ya bener nih kata Pak Jeff, poni pocong mini. Nah, pada waktu masuk dodol, dodol berarti. Dodol lengket. Dodol sak menit itu. Cuma kalau dari penuturan dari Mas Ray itu nggak sekecil ini Pak Jeff. Jadi kayak ya seginilah. Ya berarti selutut. Setengah meter lah. Jadi berubah dari kecil masuk ke kamar dengan wajah yang gosong. Nah, tiba-tiba poci itu nempel ke badannya si Mas Ray tadi. Nah, usut ditanyain, nggak jawab atau apa, tiba-tiba pergi. Nah, nggak cuma cerita itu dia, Mas Ray cerita tuh panjang. Dari temennya itu lihat juga. Jadi waktu melihat badannya Mas Ray pada saat meditasi didoakan itu, lihat badannya Mas Ray, dia sedang membaca dzikir itu bersila itu di atas ini tuh keluar kayak apa wujud perempuan baju putih, rambutnya panjang cuma segini aja. Lah ini tuh nempel terus waktu disuruh pergi ini hilang, pindah ke sini di daerah Uluwati, daerah sini. Nah, proses itu katanya tuh terjadi lama waktu dilihatin. Kenapa? Dari temennya Mas Ray itu bilang, kamu siapa? Kok kamu ngikut ini? Kok kamu nggak mau pergi? Alasannya apa? Yang hantu tadi cewek itu, yang masih di sini, dia nggak jawab. Nah, dipaksa suruh jawab. Kita nggak tahu ya waktu mediasi itu si Mas Ray nggak nyebutkan berapa lamanya. Nggak lama berselang si hantu perempuan yang nempel di badannya itu ngomong, saya tuh ngikut orang ini. Nah, ditanya sama temennya Mas Ray, ngikut dalam konteks apa? Kok kamu ngikut?
dia itu minta sesuatu yang dibawa dia sampai sekarang. Lah aku nggak tahu ya, mungkin yang dimaksud benda tadi kan Mas Rey kan sempat bilang mempunyai benda-benda yang dibawa setiap harinya ya. Nah, udah terus si hantu perempuan ini ditanyain lagi, kenapa kalau kamu pergi, enggak kamu pergi maksudnya, kalau kalau saya mau ngusir kamu gimana? Ibarat kata bahasa Indonesianya seperti itulah. Ya buang aja ke aliran sungai atau laut lah. Kalau ya ini buat informasi, ini dari yang saya dengar, kalau orang mempunyai benda keramat atau benda yang ada makhluk halus, itu untuk menetralisir itu dilarung tuh dibuang di laut, entah aliran yang mengarah ke laut muara lah ya, itu pasti hilang. Ini berdasarkan dari narasumber teman-teman yang cerita tentang konteks horor lah ya. Nah, kembali lagi ke tadi ceritanya Mas Rey. Ditanya lah sama si Mas Rey itu sama temannya, kamu bawa apa? Katanya sudah kamu buang. Kok katanya yang hantu yang perempuan yang ikut kamu ini masih ada. Katanya kalau kamu mau melepas dia, paling tidak kamu disuruh buang. Lah yang dibuang ini apa kan kamu yang tahu. Nah, si Mas Rey nggak jawab apa-apa, cuma diem aja. Nah, kejadian temennya Mas Rey itu yang diceritakan di email itu, si temennya ini kan ngobrol sampai hampir jam setengah satu sampai berlanjut ke setengah 2. Nah, temannya Mas Rey ini bilang, kenapa aku nggak pulang sekalian nanti menjelang subuh? Kalau di Ambarawa itu berarti ini Mbak Cep, di Ambarawa itu intensitas kegiatan penduduk itu kan jam 3 mendekati subuh. Biasanya kan di sana tuh kayak ada yang mancing menjala ikan kan, di sana ada itu kan yang rawa pening itu. Pokoknya rame lah. Rame ini. Mulai ada kegiatan penduduk lah. Nah, temennya Mas Rey itu bilang, saya nggak berani pulang dulu karena di depan berarti posisi kalau ini mungkin ya saya analogikan, kalau ini Mas Rey ini temennya, dia menunjuk ke arah sana itu berarti arah rawa pening lah ya. Di sana tuh ada makhluk tinggi besar kayak buto hijau tuh bawa bogem besar nunggu. Nah, di belakang, jadi posisi ini madep sini, di belakang ujung itu di atas ada yang mantau dia, cuma kurang tahu. Terus yang di sana tuh ada kayak semacam ahli spiritual, berarti kayak semacam yang dibilang dukun lah, ada yang mantau juga. Lah, temannya Mas Rey nggak mau pulang dulu karena dia merasa ada ancaman. Nah, jadi dia bilang ke Mas Rey, kalau misalkan ini saya pulang, saya akan bertemu dengan buto tadi. Dan mungkin nanti ikut ke saya, daripada saya bermasalah, saya nunggu aja kegiatan penduduk, ada keramaian riuh penduduk, baru saya pulang. Nah, ini kan cerita yang dibagikan oleh Mas Rey, terima kasih sebelumnya yang di Ambarawa. Entah konteks itu terjadi, berarti kan cerita itu kejadian pada saat itu kan berarti lama. Dari datang itu jam 10 sampai berarti pulang jam 3 pagi. Jadinya pulang jam 3 pagi lah. Ini yang mau saya bahas. Mungkin Pak Bang Cep kan udah pernah mengalami nih, udah pernah berinteraksi atau bertemu entah sengaja atau tidak sengaja dengan makhluk halus atau apa. Nah, menurut Bang Cep, apakah narasumber ini, si Mas Rey ini, pernah Bang Cep dengar orang bercerita tentang apa yang dialami si Mas Rey ini benar atau memang itu hanya fiksi? Kalau menurut sudut pandang Bang Cep gimana? Aku soalnya duwe konco sih, persis kayak ngono. Kejadian kasusnya sama lah kurang lebih lah ya. Kasusnya podo. Jadi
dia itu dari kecil ya karena orang tuanya bapak ibunya juga ya media mau praktisi ya intinya main klenik lah. Oh, berarti dari background keluarga udah. Yes. Dia dari kecil sampai dia akhirnya sampai remaja sampai kerja yo laku ini masih apa ya menjalani ritual. Terus duwe jimat duwe apa cekelan. Dan itu pernah sih di Praga gitu. Tapi itu memang bener Pak Cep. Nyata ya. Saya nggak percaya gak apa-apa. Cuma ini karena acara kumis ini kan acara sih ya. Tontonan kumis ini kan kumpulan cerita mistis ini kan selalu diusahakan kejadian sing betul-betul sudah terjadi. Ya. Nah, singkat cerita, koncoku mau ikut sadar. Yang menjalani perilaku lelaku spiritual tuh ya. Sadar. Intinya sadar. Tobat lah ibarat kata. Wis dicul kabeh. Efeknya apa Pak Cep kalau orang udah melakukan? Dia tidak ngefek. Oh. Tapi di anaknya. Nyerangnya turunnya ke anaknya berarti. Jadi podo mbek si Ray mau. Jadi karena mungkin Ray karena iku ya dan terkena dampaknya langsung. Jadi aku bilang barang-barang seperti jimat terus apa nek ngarani mau raja kak tulisan-tulisan itu ya. Terus benda apapun itulah. Yo nek aku ngomong pertama sih ada masa expired. Pasti ono sing ngono. Terus yang kedua biasanya sih apa ya pasti berdampak lah secara tidak langsung ya maksudnya gak ada makan siang gratis. Betul dong. Berarti kita kalau dalam peribahasa tak ada asap pasti ada api lah ya. Ada sebab ada akibatnya buat teman-teman yang masih mungkin menyimpan benda-benda juga. Mungkin perlulah teman-teman juga memikirkan dampaknya. Entah mungkin bukan teman-teman yang kena ya, mungkin anggota keluarga yang lain lah ya. Soalnya nek dia ngomong logika ya, gak usah masalah jimat, terus citone apa mau nggak nih lah, angel ngomongnya jimat, apalah cekelan, ya tuh nek basa Semarang pegangan lah. Boka res mini, boraja, sopo lah, sing anti baco, iso ngilang, mulut putih ya, lembu sakilan. Jadi, kayak aku ngomong sih, tidak ada makan siang yang gratis. Jadi, cuman sebetulnya ora masalah gawan tuh. Ini logis, ini ngomongin logis. Citone ngene lah, kowe nonton TV, gitu. Ibaratnya lah ya. Aku nonton TV, siarannya api ya. Tetap manusia bu bayar. Listrik. Nah, kue YouTubean. Kota lah internet. Ini pengen logis loh ya. Jadi hal-hal apa sing berdampak padamu tuh pasti ada. Kue sing positif pun kudu bayar. Apa mana sing koyo ngono. Berarti
kalau saya mengambil kesimpulan dari apa yang dijabarkan tadi Bang Jeff ya, kayak mungkin kita nggak menuduh semua orang ya. Orang kayak misalkan punya apa pegangan atau apa yang berhubungan dengan spiritual, itu nggak serta merta gratis. Entah mungkin kalau ada yang mungkin pernah saya dengar punya apa makhluk halus ini kan harus memberi makan ini bunga atau apa semacamnya, dan itu menurut penuturan dari Bang Jeff ada masa expired atau ada dampak negatif di baliknya. Tidak semuanya itu gratis. Mungkin kalau teman-teman yang menginginkan dengan jalur pintas lah, jalur pintas dengan Ya sebenarnya rak pintas sih. Soalnya itu ya proses sih. proses, berarti ada proses berarti. Ono sih. Berarti kayak mendalami ya. Yo, apa ya? Bukan mendalami tau sih. Jadi pengorbanan ya. Oh, Mbuh poso. Ya toh. kayak lelaku lah ya. Mbuh pantangan opo. Kan ono syarat-syarat ya. Lepas itu. Berarti kalau bisa jadi kalau orang zaman dulu lah ibarat kata kalau ingin mendapatkan sesuatu itu harus ada proses Kak. Puasa atau mungkin Ya tirakat. intine ono kudu jalani. Ora Berarti langsung. nggak instan lah ya. Kalau instan berarti Nek sing instan ki gift. nek ora nek sing instan biasanya sing nomor 1 masa expired. Contoh citone punya cekelan apa watu badar besi ya toh diisi di maher. Nah, iku kan ya boleh percaya boleh tidak ya. Gak selamanya kue citone dilukai ku Kebal lah kebal. ya. Aku nama saya expired teh. Berarti itu yang disebut kayak ajian ya, isian ya diberi ya. Mahar. Kui instan. Jadi gak sah poso, gak sah cuman bayar. Tapi kui expired ya no. Bagi teman-teman yang punya jimat-jimat boleh ya boleh lah. Boleh berbagi cerita atau pengalaman gimana caranya pada saat punya apa jimat seperti itu tuh, apa kendala yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang ditemui. Terus manfaatnya apa? Nah, manfaatnya apa ya? Pastikan Anda mempunyai itu pasti ada tujuan. Anda punya benda-benda seperti itu tujuannya tuh untuk apa? Lah kalau mungkin dari saya ya, kalau dari saya kan orang positif lah ya. Kalau masalah benda-benda itu kan saya tidak mengkategorikan ini ada isian apa, enggak. Kalau saya sih cenderung positive thinking. Apa kita berusaha kerja keras, itu yang kita dapat dari hasil kerja keras kita ya, tanpa bantuan apapun kecuali dari Tuhan. Jadi lebih baik kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya, daripada normal aja lah, daripada kita menggunakan hal-hal seperti itu. Takutnya pasti kan semua ada apa ya, negatif atau mungkin ada apa permintaan sih kalau dibilang lebih tepatnya. Ada hal yang harus Anda bayar. Entah itu apa sih, saya kurang tahu ya. Mungkin netral-netral aja lah. Kalau mungkin Anda, mungkin teman-teman yang di sana mungkin pengen atau mungkin bekerja keras, sudah bekerja keras nih, tapi tidak ada keberhasilan, atau mungkin tidak ada hasil, sabar. Curhatlah kepada Tuhan lah. Tuhan dulu, masa kumis itu kan cerita misterinya. Ini kan kayak inspiratif lah. Kalau Anda merasa kayak susah dalam hal apapun, mungkin hal apapun mungkin mendekatkan dirilah kepada Tuhan. Atau mungkin curhat kepada Tuhan Anda, atau mungkin Allah lah ya, kalau orang Islam bilang. Itu lebih baik daripada Anda atau daripada teman-teman itu salah mengambil tindakan, atau mungkin teman-teman pengen instan karena merasa apa yang dilakukan selama ini nggak ada hasil. Itu sabar, karena kan kita manusia kan pasti banyak ujian lah, mungkin kita sedang diuji lah ya.
Istilahnya apa Pak? Orang sabar pasti terkapar. Ya. Nah, istilah yang baru di zaman sekarang Gen Z, orang sabar pasti terkapar. Enggak itu sih poinnya, enggak itu sih poinnya. Lalu modar. Nah, jangan sampai modar ya. Buat teman-teman di zaman sekarang ini kan memang lagi susah-susahnya ya. Nah, saya harap lah mungkin teman-teman bisa mempunyai pemikiran yang positif. Kalau misalkan dirasa kerja keras itu kurang, mungkin Anda kurang dalam hal kejujuran, Bersyukur. ulet, dan bersyukur. Itu paling penting. Karena apa? Mungkin apa yang dipunyai teman-teman sekarang itu diharapkan dari teman-teman apa yang lebih susah lainnya. Jadi bersyukur aja dan berdoa. Sekian ya teman-teman, ini Bersama Kumis. bersama Kumis, kumpulan cerita mistis. Bersama saya Mas Andre dan Bang Jeff. Bang Jeff. Sampai bertemu di video selanjutnya.